Cek cek cek. Selamat pagi kawan kicomania, ketemu lagi dengan channel tutorial ya. Yang kali ini kebetulan ada burung baru dan sekaligus menjawab pertanyaan beberapa teman kayak gitu ya teman-teman. Kemarin ada yang bertanya, Om, saya baru dapat murai batu dan sebelumnya gacor pakai kardus kirimnya kayak gitu ya teman-teman. Terus ada lagi, Pak, bagaimana penanganannya burung murai batu yang baru kita pegang kayak gitu ya teman-teman. Jadi intinya beberapa teman itu bertanya dapat burung murai batu itu pemaketannya itu kan tidak selalu memakai sangkar karena mungkin ada juga yang beli dari paketan Sumatera dan pulau lain kayak gitu ya. Jadi pengirimannya itu rata-rata menggunakan box kayak gitu ya teman-teman. Jadi sebetulnya sangat simpel teman-teman, hampir sama dengan burung lainnya kayak gitu ya untuk pemaketannya, untuk perawatannya. Jadi seperti ini burung yang teman-teman yang barusan mengikuti live itu tahu ya, tadi kita dapat burung ini yang saya baru masukkan keramba kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau burung baru itu kita masukkan keramba enggak apa-apa ya. Yang pertama itu, jadi ketika burung baru masih capek, kita masukkan keramba, itu ketika dia mau mandi sendiri, itu biarkan. Tetapi kalau burung tersebut tidak mau mandi, jangan sampai disemprot, apalagi sampai basah. Kayak gitu. Kenapa demikian? Karena burung yang baru itu biasanya apalagi perjalanan jauh, dia itu masih capek, masih loyo, kayak gitu. Kalau kita terpaksa kita semprot, sampai dia jedindil itu bisa berbahaya teman-teman. Bisa juga murai batu kita itu nanti pilek atau bahkan sampai masuk angin kayak mati ya, kayak gitu ya teman-teman. Karena saya dulu pernah kayak gitu ya, burung capek-capek gitu saya masukin keramba itu kira-kira 5 tahun yang lalu, karena dia kotor itu saya semprot kebanyakan, lama-lama itu kejang-kejang nyeteter gitu teman-teman, pernah mati. Waktu itu kacer ya, padahal kacer itu sangat kuat sekali, jadi hampir sama seperti itu. Jadi kalau misalkan dapat burung misalkan kotor, cukup ekornya saja kita bersihkan kayak gitu teman-teman, disemprotin tidak apa-apa kalau sudah terlanjur dipegang kayak gini. Karena pengiriman lewat kardus sendiri, kalau pengambilan atau lewat box itu pengambilannya kan harus dipegang, kalau enggak kan sulit sekali kita memasukkan kandang kayak gitu ya teman-teman. Kalau ini tadi saya masukkan kandang kandang apa ya, saya masukkan keramba, dia enggak mau mandi, ya udah enggak apa-apa, kita ambil lagi kayak gitu teman-teman. Jadi yang pertama itu jangan sampai kalau enggak mau mandi jangan sampai dipaksa mandi kayak gitu. Yang kedua, setelah biasanya yang saya lakukan setelah kita ambil, kondisinya misalkan kotor, misalkan teman-teman sering melihat saya unboxing gitu ya, itu kondisi ekornya kotor, itu kenapa dia langsung saya bilas, saya bersihkan. Karena apa? Kalau tidak dibersihkan, nanti kalau dia sudah ditaruh di sangkar buat loncat-loncat itu kotorannya itu banduli, akibatnya ekornya bisa rusak. Jadi mumpung dia masih stres, sekalian ditangkap, itu biasanya teman-teman lihat ya, saya yang saya lakukan itu langsung saya bersihkan ekornya. Tujuannya apa? Nanti kalau dia udah kering, dia itu udah ganteng kayak gitu ya teman-teman. Setelah itu tadi mandikan udah, terus pengondisian bulu sudah supaya rapi ya. Setelah itu langsung kita masukkan teman-teman ya, untuk yang burung baru. Jadi seperti biasanya pengondisian burung yang baru itu, apalagi menggunakan box itu ya, dia capek, enggak terlalu makan, itu kita kasih EF kayak gitu ya, full EF enggak apa-apa. Jadi ini seringkali sudah saya bahas mungkin ya di video-video sebelumnya. Jadi kalau gini ya, airnya dikasih air bersih, terus furnya dikasih, karena ini sudah ketahuan furnya kuning, kita kasih kuning. Dan jangan lupa EF-nya kita kasih full EF untuk sementara. Tujuannya untuk apa? Supaya dia kalau makan EF banyak itu apa ya, asupan gizinya terpenuhi, dia itu capek-capeknya cepat hilang. Kayak gitu teman-teman. Ini yang ini tadi. Sekaligus saya review, ini udah review tadi ya. Ini 3 kali urakan teman-teman, karena dia sering dikerambah jadi tidak medang kayak gitu teman-teman. Jadi kemarin juga ada yang tanya, Om, burung medang itu usianya berapa tahun kayak gitu ya.
Jadi itu jawabannya tergantung perawatan, teman-teman. Jadi untuk teman-teman sendiri nanti bisa dicek, dibuktikan. Ada burung murai batu umurnya lebih dari 10 tahun itu tidak medang, cuma kering saja kayak gini. Jadi misalkan teman-teman nanti bisa cek di YouTube itu kalau tidak salah burung malaikat subuh ya. Dicek saja, dicari murai batu malaikat subuh itu umurnya berapa, dicek. Jadi kondisinya bagaimana, perawatannya bagaimana, keren sekali ya itu. Jadi saya pernah lihat itu 10 tahun itu kondisinya tetap kering gini. Kayak gitu ya. Jadi dari sini bisa disimpulkan kalau misalkan tentang perawatan burung, medang tidaknya itu tidak bisa diukur dengan tahun, tergantung perawatan kita. Jadi perawatan misalkan burung aduan sering di kerambah, dimandikan kerambah, itu perawatannya rutin dimandikan kerambah, itu berapa tahun itu dia untuk medangnya itu lama sekali kayak gitu ya. Contohnya ini teman-teman, ini udah 3 kali urakan, ini kakinya cuma kering saja ya, karena ini perawatannya sebelumnya itu ya bagus sekali, sering dikerambah kayak gitu ya, karena burung lapangan itu informasinya. Tadi langsung saja saya tes itu, saya masukkan kerambah itu langsung selep gitu ya. Itu yang pertama untuk jawaban murai batu berapa tahun medangnya kayak gitu ya. Jadi tidak sama teman-teman. Misalkan teman-teman punya burung murai batu 2 tahun tidak pernah dimandikan kerambah, itu nanti udah dangkoli, udah medangnya udah banyak sekali. Nanti bisa dicoba ya kayak gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Ini sudah ya tadi perawatan seperti itu. Kita masukkan. Jadi ini kondisinya sebentar ya. Ini kayak gini teman-teman, masih merbung-merbung gini. Masih merbung-merbung, jadi harus hati-hati. Karena icol no. Gitu teman-teman. Aduh, rosok banget ya. No, icol. Kerasan lah ya, kerasan. Panggahnya kot. Wah. Nah, biasanya kalau sudah air ada, makanan ada, kita kerobong, taruh tempat tenang ya. Kalau pengen burung kita gacor, misalkan teman-teman di rumah ada burung murai batu lain, itu usahakan dia diisolasi, disendirikan ya teman-teman. Jadi kenapa disendirikan? Kalau dia tetap dengar gacoran yang pertama, itu dia itu nanti biasanya stresnya akan berkelamaan kayak gitu ya teman-teman. Terus pengkondisiannya akan lebih lama lagi. Jadi kalau udah kayak gini ya dikasih makan tiap hari, taruh tempat tenang sendiri gitu. Nanti mungkin sekitar 1 hari setelah dia fit akan kembali lagi performanya ya. Nah, burungnya semi teman-teman, karena cuma dikasih makan aja waktu mabung itu. Apa ini candol? Udah, kalau udah kayak gini ya kita taruh tempat tenang, cuma itu aja. Terus setiap hari dikasih makan rutin ya, pagi dan sore. Biasanya yang saya lakukan kayak gini hampir full EF. Karena apa? Jadi pagi saya kasih banyak, kalau baru datang ini saya kasih banyak, sorenya saya kasih banyak. Itu kemarin di atas yang kemarin unboxing itu balak sama nias di atas itu sekitar 2 hari yang lalu ya, itu datang itu 4 ekor jantan yang kita unboxing di sini sama betina-betina itu udah gacor-gacor ya. Tetapi karena sini kandangnya kurang ya, tempatnya kurang ya kayak gitu. Tetap jadi satu ruangan, itu saling saut-sautan kayak gitu ya. Jadi kalau burung gacoran untuk pengondisiannya seperti ini.
teman-teman ya. Kalau untuk yang mudah hutan bagaimana? Mudah hutan itu sudah saya bahas, full kerobong aja tetap sama seperti ini. Kalau ini dikasih fur, kalau mudah hutan ya nggak usah dikasih fur, nggak apa-apa. Kasih full EF karena apa? Banyak sekali tantangannya untuk mudah hutan itu rawan mati ya teman-teman, kayak gitu ya. Untuk perawatan mudah hutan nanti kita bahas lagi lain kali ya, karena dulu teman-teman yang baru gabung bisa melihat videonya di sebelum-sebelumnya itu udah saya bahas semua, dari mulai mengenali burung sakit dari kotoran dan lain sebagainya udah ada ya teman-teman. Nanti misalkan teman-teman ada kesulitan ya langsung saja WhatsApp, buatkan video ini, pasti akan saya buatkan kalau ada prakteknya ya. Kemarin ada yang request loloh anakan murai 0 hari, belum ada bahan praktek ya sayanya, karena burung yang produksi saya titipkan kepada teman saya jadi kalau mau ambil alih tidak enak, nanti lain waktu pasti akan saya buatkan. Mas, murai saya volume kurang kenceng, bagaimana? Ya tadi sudah saya bahas Pak ya, itu yang utama itu cepat itu diumbar Pak, diumbar dan sering-sering aja dicas kayak gitu ya, sebentar-sebentar, nanti lama-lama juga suaranya akan pecah biasanya, kayak gitu ya Pak ya. Dicek di video sebelumnya Pak Muklis ya. Oke, makasih, salam kecomania. Ini saya sendirikan, kasih makan aja pagi dan sore kayak gitu ya teman-teman.